Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Jumpa lagi bersama Kak Andi di sini di sekolah minggu kita pada hari ini. Dan untuk memulai kegiatan sekolah minggu kita pada hari ini, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan menyanyi Halo apa kabar? Masih semangat? Kita lanjutkan pujian berikut dengan judul Roti dan Mentega. Adik-adik, lagu ini kalian bisa bernyanyi bersama dengan saudara kalian di rumah atau dengan orang tua kalian. Adik-adik, ketong akan berdoa untuk mengawali ibadah ketong di pagi hari ini dan sekaligus memohon pertolongan Tuhan sebelum ketong membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebagai anak-anak kami diberi kesempatan lagi untuk berkumpul. Kami beribadah bersama di rumah kami masing-masing dan kami hendak membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Karena itu kami mohon Tuhan berkati kami sebagai anak-anak agar kami dapat mengerti akan firman-Mu ini. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk dapat melakukan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita di pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 ayat 1 hingga pada ayat yang ke-19a dengan tema Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat
seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpahkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangan ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Demikianlah firman Tuhan kita di hari ini. Adik-adik semua, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ica. Karena itu, duduk yang manis-manis ya, dan selamat mendengarkan. Shalom adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan cerita sekolah minggu kita dari seorang tokoh perjanjian baru, Rasul Paulus. Paulus yang dulunya bernama Saulus adalah seorang rasul yang berasal dari Tarsus. Saulus adalah namanya dalam bahasa Ibrani, sedangkan Paulus adalah namanya dalam bahasa Yunani. Ia lahir di kota Tarsus, tanah Kilikia, yang sekarang berada di Turki, dibesarkan di Yerusalem, dan dididik oleh Gamaliel. Semasa mudanya, Paulus hidup sebagai orang Farisi yang taat dan sangat menguasai ajaran agama Yahudi, sehingga ia sangat membenci orang Kristen dan dikenal sebagai penganiaya umat Kristen. Paulus memperkenalkan dirinya melalui kitab-kitab di Perjanjian Baru, yaitu beberapa surat yang ditulis olehnya. Pertobatan Paulus terjadi ketika ia dalam perjalanan menuju kota Damsyik. Di situ, Paulus mengalami hal tidak terduga, di mana Yesus datang menghampirinya menampakkan diri dengan rupa kemuliaan dan ditandai dengan cahaya yang memancar dari langit mengelilinginya hingga Paulus mengalami kebutaan selama 3 hari. Setelah itu, Tuhan mengirimkan Ananias untuk menyembuhkan mata Paulus dan mendoakan dia supaya ia dipenuhi oleh Roh Kudus. Setelah itu, Paulus pun langsung dibaptis. Setelah sembuh dan dapat melihat kembali, Paulus pergi ke Arab dan menetap di Damsyik selama 3 tahun. Setelah itu, ia kembali ke Yerusalem. Selama di Damsyik, Paulus sudah mulai memberitakan Injil Yesus di dalam rumah-rumah ibadah. Dan itu membuat orang-orang heran. Dan sebagian orang Yahudi mulai berencana untuk membunuh Paulus. Namun, murid-murid yang berada di sana berusaha membantu Paulus sehingga ia dapat pergi ke Yerusalem. Setibanya di Yerusalem, Paulus disambut oleh Barnabas yang percaya dan menerima dia. Tetapi sebagian orang di sana masih takut dan belum percaya akan pertobatan Paulus. Tidak hanya itu, Paulus pun mulai memberitakan Injil di depan orang Yahudi yang membuat mereka ingin membunuh Paulus. Dan lagi-lagi, murid-murid yang berada di sana, mereka membantu Paulus untuk kembali ke Tarsus. Setelah 14 tahun masa pertobatannya, Paulus kembali masuk ke Yerusalem. Pada akhir masa ini, Barnabas pergi ke Tarsus untuk mencari Paulus untuk mereka bersama-sama pergi ke Antiokhia. Perjalanan misi Paulus disusun menjadi 3 bagian penting.
Yang pertama, Paulus menjalankan misi perjalanan yang pertama yang awalnya dipimpin oleh Barnabas, yang membawa Paulus dari Antiokhia, lalu pergi ke Siprus, kemudian ke Asia Kecil Selatan, lalu kembali ke Antiokhia, yaitu tempat pusat kekristenan utama dari penginjilan Paulus. Di Siprus, Paulus membutakan mata seorang penyihir karena ia berusaha menghalangi mereka dalam memberitakan atau menyampaikan ajaran kebenaran Kristus. Dari titik ini, Paulus digambarkan sebagai seorang pemimpin. Nah, setelah itu, Paulus pergi ke Yerusalem untuk menentang, dan dengan beraninya dia menentang aturan wajib sunat bagi orang non-Yahudi dan yang mengikuti hukum Musa. Perjalanan misi yang kedua. Pada saat hendak melaksanakan perjalanan misi kedua, Paulus dan Barnabas berpisah. Paulus bersama Silas pergi ke Syria dan Kilikia, lalu mereka lanjut ke Derbe dan Listra. Sampainya di sana, mereka bertemu dengan seorang murid yang dianggap sebagai anak rohani, yaitu Timotius. Lalu mereka bergabung dengan Lukas di Troas. Paulus mendapatkan penglihatan tentang orang Makedonia yang meminta pertolongan, dan dia meyakini bahwa itu adalah panggilan Tuhan untuk melayani dan memberitakan Injil di Makedonia. Lalu mereka pergi ke kota pertama, yaitu Filipi, untuk mendirikan komunitas Kristen Eropa pertama. Kemudian Tesalonika, Berea, Athena, dan Korintus. Lalu pada musim dingin, Paulus menulis untuk pertama kalinya surat untuk jemaat Tesalonika yang pertama, yaitu dokumen tertua Perjanjian Baru. Setelah itu, di tahun yang berikutnya, ia kembali ke Antiokhia. Perjalanan misi yang ketiga. Setelah Paulus tinggal beberapa saat di Antiokhia, ia kemudian pergi ke Galatia dan Frigia. Lalu ia pergi ke Efesus dan mulai menulis surat pertama dan kedua untuk jemaat Korintus. Di Efesus, Paulus melakukan berbagai mujizat dan mengusir roh jahat. Paulus menulis berbagai surat yang masih dapat kita baca sampai sekarang. Yang pertama, surat kepada jemaat di Roma, surat pertama dan kedua Tesalonika, surat pertama dan kedua Korintus, surat Galatia, surat Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Timotius, Titus, dan Filemon. Ketika sampai di Yerusalem, Paulus ditangkap oleh tentara Romawi. Lalu ia menjalani masa tahanan rumah selama 2 tahun di bawah pemerintahan Kaisar Neron. Kemudian ia dihukum mati dengan dipenggal. Nah, adik-adik, walaupun Paulus harus dihukum mati karena perbuatannya, tetapi ia telah menjadi teladan bagi kita dalam hal memberitakan Injil. Sekalipun ia seorang penganiaya umat Kristen, tetapi Tuhan dengan kasih dan anugerah mau memilih dia untuk mengerjakan pelayanan Tuhan. Paulus bukan saja diubahkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan juga memilih dia untuk melakukan pekerjaan baik, yaitu memberitakan Injil kepada orang-orang pada saat itu. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-19 pada hari ini mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa sama halnya dengan Paulus, kita adalah manusia berdosa yang telah ditebus dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Untuk itu, kita harus mau memberi diri untuk senantiasa diubah dan selalu mau memberitakan kabar kebaikan kepada sesama kita. Contohnya, mungkin adik-adik pernah melakukan kesalahan, yaitu berkata kasar atau mungkin melakukan tindakan yang menyakiti hati teman-teman atau saudara-saudara. Kita tetap diingatkan oleh orang-orang di sekitar kita seperti orang tua atau kakak kita untuk kita menyadari kesalahan kita, bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik dan kita mau meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti. Oleh karena itu, melalui cerita pada hari ini, Tuhan senantiasa ingin mengubah apa yang salah pada kita dengan memakai orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita untuk menyadarkan kita. Dan kita juga harus terus senantiasa untuk memberitakan kebaikan, baik melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Oke adik-adik, sekian cerita sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari sama-sama kita menyanyi lagu Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang.
adik-adik, sebagai bentuk ucapan syukur kita pada hari ini, mari sama-sama kita memberikan persembahan sambil kita menyanyi betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan sekolah minggu kita pada hari ini, mari sama-sama kita menyanyi lagu Jangan Lelah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman, kata-katanya bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita sama-sama satu hati menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Bapa karena pada hari ini kami anak-anakmu diizinkan untuk dapat membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar dapat berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari. Bapa manis yang di surga, kami juga mau berterima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat memberikan persembahan syukur kami. Bapa, kami juga tidak lupa mau berdoa buat adik-adik yang menemui hari ulang tahun di minggu yang lalu. Kiranya Bapa mau memberkati mereka dalam usia yang baru. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa buat teman-teman kami yang sakit. Kiranya Bapa mau menjaga, mau memberkati mereka dalam proses penyembuhan mereka. Setiap obat, makanan, minuman yang mereka konsumsi, kiranya Bapa mau memberkati. Bapa, kiranya Bapa selalu mau menjaga kami di aktivitas kami di minggu yang akan datang. Ini doa kami, ini harapan kami. Dalam anakmu Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah sekolah minggu kita hari ini. Semoga firman Tuhan yang telah didengarkan dapat memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, shalom.